Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video ini kita akan karakteristik pembeli di online. Jadi setelah teman-teman kemarin belajar tentang bagaimana gambaran, roadmap atau perjalanan teman-teman mengonlinekan sebuah produk, penting untuk teman-teman kemudian memahami karakteristik pembeli di online. Karena mengonlinekan produk dapat pembeli. Nah, untuk dapat pembeli itu lebih mudah ketika teman-teman memahami karakteristik pembeli di online. Jadi ini juga nanti marketing yang tepat tentang roadmap ya, roadmap atau perjalanan mengonlinekan produk. Sekarang akan belajar memahami karakteristik. Setelah ini teman-teman akan belajar bagaimana media di teman-teman secara online seperti itu. Oke, ada 3 pembahasan di video ini teman-teman. Yang pertama saya akan sampaikan ke teman-teman tentang 2 tipe pembeli di online. Yang kedua adalah tentang mengukur kemampuan pembeli di online, dan yang ketiga tentang mengetahui tempat membeli di online. Oke ya, kita bahas yang pertama, mengenal 2 tipe pembeli di online. Jadi menurut saya atau saya kategorikan di online itu ada 2 tipe pembeli. Yang pertama adalah pembeli yang niat beli. Ya, jadi pembeli yang niat beli. Nah, mereka itu biasanya adalah orang yang butuh produk. Misalnya saja mereka butuh produk madu gitu ya. Atau butuh produk yang bisa membantu mereka untuk tetap sehat gitu ya. Nah, kemudian mereka mencari produk tersebut di online. Biasanya mencarinya di Google dengan mengetikkan kata kunci. Misalnya tadi pengen tetap sehat. Misalnya mereka bisa saja mencari kan jual untuk meningkatkan daya jual madu sarang asli, karena mereka sebenarnya sudah tahu kalau madu sarang itu bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, bisa jadi seperti itu. Misalnya saja juga mereka mencari baju koko ya, mereka mengetik jual baju koko misal dari Surabaya seperti itu. Itu biasanya mereka yang memotivasi orang yang butuh. Kemudian ketika menemukan penjual ya, setelah mereka mencari di Google atau di media pencarian yang lain, dan kemudian mereka menemukan penjual, mereka biasanya akan langsung menghubungi. Jadi nggak perlu mikir panjang, mereka langsung telepon kalau ada nomor teleponnya. Kalau ada nomor WA-nya biasanya mereka akan langsung WA. Dan kemudian karakternya biasanya mereka itu tidak terlalu rewel dan tidak akan terjadi CLBK biasanya, atau chat lama beli kagak ya. Biasanya mereka langsung tanya dari mana, harganya berapa, kemudian kirim berapa. Kalau mereka sudah dapat informasinya, mereka akan langsung deal dan langsung transfer seperti itu. Jadi memang menyenangkan sekali ketika kita mendapatkan pembeli tipe yang pertama ini dari online. Nah, berikutnya mereka tidak terlalu memikirkan soal harga seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak terlalu membanding-bandingkan juga nih mereka ini ya. Dan kemudian yang penting mereka itu dilayani dengan baik. Nah, yang penting mereka itu dilayani dengan baik. Artinya apa? Setiap pertanyaan mereka yang membantu mereka untuk mendapatkan produknya itu kita jawab dengan baik. Mereka tanya pengiriman, kita jawab. Mereka tanya ongkir, kita jawab. Mereka tanya transfer kemana, kita jawab gitu ya. Dan biasanya karakter mereka itu, karakter pembeli yang niat beli ini itu mudah dipuaskan. Jadi artinya ketika kita cukup sampai di sini saja ya, itu sudah testimoninya akan bagus dari mereka. Karena mereka juga tadi tidak membanding-bandingkan tadi dengan kompetitor seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman nanti sebisa mungkin juga dapat pembeli yang nomor 1 ini, pembeli yang niat beli ini ya. Kita akan berusaha bagaimana kita mendapatkan pembeli ini dari online. Kemudian yang kedua, ada pembeli yang beli karena teredukasi. Jadi awalnya itu mereka nggak tahu kalau ada produk yang kita jual, dan mereka nggak tahu itu gitu ya. Mereka juga nggak tahu siapa kita. Jadi awalnya sama sekali mereka bisa jadi nggak tahu. Dan awalnya mereka bisa jadi juga nggak tertarik gitu ya. Mungkin sudah tahu tapi nggak tertarik. Nah, karena sering melihat, kemudian sering terus-terusan kita kirimi foto produk gitu ya, misalnya di Facebook,
kita sering upload, akhirnya mereka tertarik. Nah, tapi kadang mereka itu seringnya membandingkan. Mereka akan mencari penjual lain yang menjual produk itu, ya. Jadi ketika misalnya teman-teman jualan madu, ada orang yang awalnya ada orang yang nggak butuh ya, ada orang yang termasuk pembeli yang kedua ini, mereka tertarik. Saat tertarik itu mereka nggak akan langsung beli ke teman-teman, tapi mereka membandingkan dulu, ya, membandingkan dulu, mencari di tempat lain seperti itu. Kemudian seringnya adalah mereka akan banyak tanya, sehingga rawan terjadi CLBK, cat lama beli kagak, ya. Nah, mereka ini juga biasanya ekspektasinya tinggi terhadap sebuah produk dan penjual. Ketika tidak terpenuhi ekspektasinya, mereka akan mudah kecewa. Jadi mereka bisa jadi memberikan testimoni yang kurang bagus. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita pembeli yang kedua ini juga akan kejar, ya, juga akan berusaha dapatkan, tetapi kalau bisa bukan prioritas kita. Dan kalaupun ini mau dijadikan prioritas oleh teman-teman harus menyiapkan pelayanan yang baik, skill closing, ya, teknik closing yang ampuh agar tidak terjadi CLBK. Kemudian pelayanan yang baik agar ekspektasi mereka terpenuhi. Seperti itu harus disiapkan. Pelayanan kunci di nomor 2 ini, pembeli yang beli karena teredukasi. Jadi harus benar-benar dipuaskan mereka ini. Nah, beda dengan pembeli nomor 1 tadi. Tapi dua-duanya ini kita harus dapatkan dari online, gitu ya. Nah, oke. Semoga dari penjelasan saya ini bisa difahami. Kalau belum paham nanti bisa tanya, ya. Saya lanjutkan kita bahas tentang bagaimana kita mengukur atau ukuran kemampuan pembeli di online. Jadi saya kategorikan pembeli di online itu ada 3 kemampuannya, ya. Ada 3 kelompok berdasarkan kemampuannya. Yang pertama, mereka itu ada orang-orang yang termasuk dalam cold market. Cold market ini, ya, adalah orang yang baru tahu keberadaan produk kita. Jadi mereka ya baru sadar kalau ada produk yang kita jual, ya baru sadar kalau kita menjual produk itu, ya. Jadi sampai ke titik baru mengatakan, oh ternyata si A. Sampai di situ dulu. Kalau orang sudah sampai di situ, ya, artinya orang yang sudah melihat produk kita, mereka itu belum sampai tanya, mereka termasuk cold market ini, ya. Atau orang yang kemampuan belinya sangat, ini lebih tepatnya bukan kemampuan, ya, kemauan. Bisa ganti teman-teman, mengukur kemauan pembeli di online. Jadi mereka ini kemauannya masih kecil, ya, kemauan membelinya masih kecil. Nah, kemudian ada kelompok pembeli yang kedua, ada kelompok orang yang kedua, yaitu warm market, ya. Warm market ini adalah mereka orang yang sudah mulai tertarik dengan produk atau merek atau bisnis kita. Jadi setelah mereka tahu, kita kemudian terus-terusan posting gitu, ya, mereka semakin sering lihat, mereka mulai tertarik. Dan kemudian mereka dikelompokkan, atau kita bisa tahu kalau mereka tertarik itu berdasarkan ini, mereka sudah mulai tanya-tanya walaupun belum beli, gitu ya. Itu sudah mulai tanya, misalnya ada ukuran ini, ada rasa apa saja, ada warna apa saja, gitu ya. Itu sudah mulai tanya-tanya. Ini bisa termasuk market, gitu ya. Nah, ini kemauan belinya sudah lebih tinggi daripada cold market. Sudah ada indikasi akan membeli. Kemudian yang ketiga adalah orang dalam kelompok hot market, ya, orang yang kemauan belinya tinggi. Nah, ini biasanya sudah berniat membeli produk kita. Ditandai dengan biasanya sudah menentukan pilihan. Oh, oke. Aku mau produk yang ini, ya, Kak. Warnanya ini, ukurannya ini, atau rasa ini, gitu ya. Ini biasanya sudah mengirimkan pilihannya ke kita. Atau bahkan mereka sudah mengisi data pembelian, sudah ngirim alamat ke kita. Nah, itu mereka adalah termasuk hot market walaupun belum transfer, ya. Jadi ada 3 kelompok ini, teman-teman. Hot market ini kemauan belinya itu sangat tinggi banget, ya, sudah hampir beli. Hot market ini dia sudah kelihatan pengen beli, ya. Kemudian cold market ini adalah orang-orang yang baru tahu kalau kita jual produk tertentu, dan kemudian dia juga baru tahu kalau ada produk yang kita jual itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi
Biasanya yang termasuk hot market ini kalau dari tipe tadi itu masuk tipe pertama ini ya. Tipe pertama ini biasanya mereka adalah hot market. Kemudian untuk warm market dan cold market ini biasanya adalah pembeli tipe kedua, pembeli yang beli karena teredukasi gitu ya. Nah, nanti teman-teman dalam membuat strategi online marketing itu harus memikirkan bagaimana membuat pembeli dari awalnya cold market, warm market gitu ya, kemudian membuat mereka jadi hot market. Dan bagaimana juga caranya langsung mendapatkan hot market. Kita akan bahas nanti, oke ya. Oke, kemudian teman-teman kita akan melanjutkan membahas tempat pembeli membeli di online ya, biar kita bisa menentukan media yang tepat untuk kita gunakan melakukan online marketing atau promosi atau menjual produk kita secara online. Jadi pembeli biasanya membeli di online itu punya 4 tempat atau ada 4 tempat. Yang pertama adalah pembeli membeli di Google. Nah, pembeli membeli di Google ini biasanya mereka kategori warm sampai hot market ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan orang yang warm dan hot market langsung, kita jualannya di Google. Saya ulangi lagi, jadi kalau kita pengen dapat pembeli yang warm sampai hot market langsung, kita jualannya di Google. Karena mereka biasanya yang ada di Google itu, yang membeli produk di Google itu orang yang butuh ya, orang yang sudah memang butuh produknya. Di sini ini Google ini cocok untuk produk, barang atau jasa. Barang dan jasa cocok gitu ya. Nah, Google jualan di Google itu maksudnya gimana? Ya kita gunakan media-media yang ada di online yang membantu produk kita muncul di halaman 1 pencarian Google ketika orang mencari produk tertentu. Tekniknya namanya teknik SEO. Teman-teman nanti akan belajar itu juga gitu ya. Nah, kemudian tempat pembeli membeli di online yang kedua adalah sosial media. Sosial media ini biasanya adalah tempat orang-orang yang cold dan warm ya. Jadi bukan tempatnya hot market biasanya. Ada sih hot market tapi sedikit sekali. Jadi lebih banyak ke cold dan warm. Nah, maka teman-teman di sosial media ini kalau teman-teman menggunakan sosial media untuk jualan gitu ya, itu teman-teman harus melalui proses merubah cold market ke warm market, kemudian merubah lagi ke hot market. Dengan apa? Dengan posting-posting edukasi, posting-posting promosi seperti itu. Nah, kemudian sosial media ini juga cocok untuk menjual produk, barang dan jasa gitu. Jadi barang dan jasa itu juga bisa dijual di sosial media, tapi nanti akan ketemu kategori pembeli yang cold dan warm ya. Pembeli yang harus diedukasi dulu seperti itu. Nah, kemudian tempat ketiga pembeli membeli di online itu ada namanya marketplace ya. Marketplace ini biasanya di dalamnya adalah orang-orang yang masuk kategori warm dan hot market, orang yang sudah tertarik dengan suatu produk dan kemudian siap membeli produk. Biasanya juga mereka karakternya sama dengan pencari produk di Google, orang yang butuh. Tapi di marketplace ini cuma bisa kita gunakan untuk menjual barang, nggak bisa produk jasa. Saya belum melihat atau saya belum tahu platform marketplace yang bisa digunakan untuk menjual jasa. Nah, marketplace ini apa saja? Marketplace ini contohnya ya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli dan sebagainya, OLX gitu ya. Nah, Facebook juga sekarang ada marketplace-nya. Marketplace Facebook masuk kategori sini. Jadi teman-teman kalau mau langsung menyasar warm dan hot market bisa sasar di Google dan di marketplace gitu ya. Kemudian teman-teman ada juga nih yang keempat, tempat membeli di online yaitu grup atau forum. Contohnya adalah forum jual beli Kaskus, forum Detik, kemudian ada sekarang yang terbaru forum Liputan 6 itu ada, bisa kita gunakan untuk jualan. Biasanya ada kelompok orang tertentu ya di grup itu atau di forum itu yang kita bisa juali produk-produk yang mereka butuhkan sehingga karakter mereka adalah warm dan hot market. Contohnya mereka ada contohnya misalnya ada komunitas atau forum atau grup otomotif ya, modif motor seperti itu. Nah, maka kita jual-jual produk yang berhubungan dengan modif motor atau otomotif. Maka di sana kita akan lebih mudah mendapatkan pembeli yang warm dan hot. Nah,
Di sini teman-teman biasanya juga bisa digunakan untuk menjual produk barang dan jasa. Seperti itu. Oke ya. Jadi inilah teman-teman dua tipe pembeli ya. Tadi pembeli yang niat beli dan pembeli yang beli karena teredukasi. Kemudian kategorinya ada pembeli yang baru tahu, baru sadar, harus dirubah ke WAM dulu, harus dirubah ke hot dulu, baru mereka akan beli. Kemudian ada pembeli yang sudah WAM dan bahkan sudah hot ya, mereka yang sudah tertarik dan siap beli. Nah, cara mendapatkan pembeli kategori-kategori ini itu bisa dengan menentukan medianya. Misalnya teman-teman menyasar pembeli yang WAM dan hot saja, teman-teman bisa manfaatkan langsung Google Marketplace dan grup. Tentunya sesuaikan produk teman-teman itu barang atau jasa. Kalau barang bisa dijual di ketiganya. Google bisa, Marketplace bisa, grup bisa. Ini kalau barang, kalau jasa cuma bisa di Google dan grup untuk mendapatkan WAM market dan hot market. Nah, kalau teman-teman mau bersabar dengan proses hot market juga, teman-teman silahkan main di sosial media boleh ya, tapi harus tadi sabar merubah pembeli dari cold ke WAM ke hot. Dengan apa? Dengan edukasi. Semuanya ada caranya, semuanya ada polanya. Teman-teman akan pelajari caranya, teknisnya di video-video berikutnya di program belajar teman-teman ini. Itu teman-teman, semoga bisa dipahami. Jika ada kesulitan dalam memahami, teman-teman silahkan ajukan pertanyaan, diskusi di grup belajar kita. Selamat belajar dan praktek. Oke, salam dari saya, salam praktis laris. Semoga dimudahkan, semoga segera banjir orderan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.